Oke, halo Sobat Bang Takir dimanapun Anda berada. Good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, sahabat Bang Takir, pastinya ya bertemu lagi dengan saya Serka Kuat Tasbita, tentunya masih di Bang Takir Podcast tercinta kali ini. Nah, kali ini narasumber kita ya sudah tidak asing lagi. Tentunya kehadiran beliau ini pasti memberikan informasi-informasi penting ya, tentunya untuk Sobat Bang Takir Podcast. Nah, sebelum kita melangkah nih berbincang-bincang tema hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Selamat Komandan. pagi. Bagaimana? Salam Bang Takir, Mbak. Salam Bang Takir tetap Tanggap hingga akhir ya. tangkap hingga akhir. Baik. Terima kasih Komandan sebelumnya berkenan hadir untuk mengisi acara Bang Takir Podcast kali ini. Nah, eh, kita kan sudah kenal nih dan ya sudah tidak asing lagi. Mungkin kedatangan Komandan ini bisa disampaikan membawa berita-berita penting ya, informasi-informasi penting untuk Sobat Bang Takir Podcast. Nah, mungkin Komandan bisa sedikit pembuka untuk acara Bang Takir pagi ini. Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya menyapa lagi pada Sobat Bang Takir dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat, kemudian sukses, dan tentunya bahagia dimanapun berada. Tentunya kami hadir lagi dalam podcast Bang Takir. Sudah tidak asing lagi, Mbak ya. Siap, Sudah betul berapa sekali kali. ya. Tentunya memberikan informasi-informasi penting. Tentunya dari seragam yang kita gunakan, ada Bandengan sekarang, Mbak. Ada Jadi pandangannya. kami Dandim 812 Lamongan dalam 1 bulan ini mendapatkan amanah sebagai Komandan Satgas TMMD ke-124. Kebetulan tempatnya nanti di wilayah Lamongan, Mbak. Kemudian pagi ini juga saya menggunakan tutup kepala nih, Mbak. Nah, ini khas wilayah nih ya. Tutup kepala khas Lamongan yang dinamakan udeng ya, udeng Lamongan. Namun warnanya warna loreng. Tentunya punya makna ini, Mbak, bahwa kita TNI juga harus bisa menyatu ya dengan masyarakat ataupun budaya adat wilayah di mana kita bertugas. Namun kita tidak boleh lupa terhadap jati diri sebagai seorang prajurit. Betul sekali. Bahwa kita di mana berada harus bisa tadi ya menyatu dengan masyarakat, dengan adat. Tapi tugas kita yang paling utama adalah menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Gitu, Mbak. Sehingga hari ini kita memberikan informasi terkait tugas kami selaku Komandan Satuan Tugas TMMD ke-124 tahun 2025 di wilayah Kabupaten Lamongan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Komandan sudah memberikan pembuka untuk acara pagi ini. Oke, mungkin to the point aja ya Komandan sambil berjalan nanti kita sambil berbincang-bincang yang lain. Mau tanya nih Komandan, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih sejarah TMMD ini? Baik, TMMD memiliki kepanjangan TNI ya, Manunggal Membangun Desa. Ini memiliki sejarah sangat panjang, Mbak. Bermula tahun 1980 dari Menteri Pertahanan Keamanan saat itu Jenderal M. Yusuf. Beliau punya suatu ide gagasan untuk memeratakan pembangunan sampai ke desa-desa. Sehingga beliau membuat suatu konsep yaitu AMD namanya, Pak. Abri Masuk Desa dulu namanya. Jadi TMMD itu memiliki nama awal ya, yaitu Abri Masuk Desa. Dimulai 1980 dengan sasaran yaitu wilayah-wilayah desa yang saat itu memang sebagian besar wilayah Indonesia itu masyarakat berada di pedesaan. Sehingga jalah peran dari ABRI saat itu masih menjadi TNI Polri menjadi satu satuan yaitu ABRI untuk memegang peran bagaimana masyarakat desa juga bisa dengan cepat merasakan kesejahteraan melalui pembangunan yang diratakan itu. Artinya bahwa TMMD ini sudah berjalan hampir 45 tahun, Mbak ya, dari 80 sampai 2025 saat ini. Kemudian dari AMD itu sejak reformasi berubah menjadi TMMD, Mbak. Beriring ya dengan perubahan politik reformasi sehingga TNI dan Polri
dipisahkan ya sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga nama ABRI Masuk Desa pun berubah juga menyesuaikan dengan kondisi nama TNI saat ini. Sehingga AMD menjadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Dan sudah berjalan sekarang berarti 45 tahun, Mbak. Artinya sudah yang dirasakan dari masyarakat terhadap dampak dari AMD ini sangat luar biasa. Sehingga masyarakat terus meminta agar TMMD bisa dilakukan di desa mereka. Oke, baik, terima kasih. Demikian tadi cuplikan ya, Yeah. sejarah ya tentang TMMD. Jadi TMMD yang sekarang ini sudah berjalan yang keberapa ya, yang benar? Yang tahun ini 2025 ya, Siap, TMD sudah 2025. berjalan ini ke 124, Mbak. Dalam satu Hmm. tahun itu ada 2 kali atau 1 Sejak kali? tahun 2024, Mbak, itu Siap. TMD dilaksanakan setiap triwulan. Jadi setahun itu 4 kali, Mbak, dilaksanakan. Ini mengingat banyaknya permintaan ya, artinya dampak dari pelaksanaan TMD sangat dirasakan betul oleh masyarakat, sehingga eh, pimpinan kita baik di TNI merespon itu dengan melaksanakan setiap TW. Sehingga harapannya semakin banyak desa yang mendapatkan program TMD. Tentunya dampaknya langsung kepada masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Oke, Komandan, sekarang ini kan lagi di wilayah Lamongan ya. Tentunya ini di desa apa ya, Komandan ya? Untuk pelaksanaan TMMD ini. Baik, sebelum masuk ke sasaran TMD ya, saya selaku Dandim sini membaca sejarah nih dalam berdirinya Kodim ya 018 siap, Lamongan. Pak. Kita sudah melaksanakan 15 kali, Mbak, TMMD. Yang sekarang ini yang ke-15. Siap, siap. Jadi, dan sejak saya menjabat menjadi komandan, ini yang kedua kali, Mbak, berturut-turut berarti. Tahun lalu 2024 itu TMMD ke-119 di Desa Brengkok ya, Kecamatan Brondong. Brondong, siap ya. Kemudian tahun ini kita TMD ke-124 ya, tahun 2025 di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekarang. Suatu bentuk kepercayaan, Mbak. Jadi 2 kali berturut-turut kita melaksanakan TMMD. Tentunya semuanya berawal dari masyarakat yang langsung mendapat dampaknya, sehingga setiap desa bahkan mengajukan nih, Mbak, dan bisa menjadi sasaran TMMD. Kemudian sasaran mengapa Desa Kebalan Kulon ya menjadi sasaran TMD tahun ini, kita sudah sepakat dengan pemerintah daerah nih, Mbak, bahwa kita menyesuaikan dengan tipologi dari Lamongan. Ini Lamongan sangat unik ini, Mbak. Jadi memiliki 3 tipologi ya, dari Lamongan Utara, Lamongan Tengah, dan Lamongan Selatan. Lamongan Utara tentunya dengan tipologi dekat dengan pantai ya, dengan laut, sehingga tentunya berdampak tipologi wilayah juga. Dan Lamongan Tengah ini sangat istimewa juga, Mbak, karena dilalui oleh Bengawan Solo ya, Sungai Bengawan Solo, sehingga ya, kondisi tanahnya tentu subur karena dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Kemudian juga Lamongan Selatan. Ini daerah yang pegunungan ya, karena berdekatan dengan kabupaten tetangga, berada di tengah-tengah daratan lah, sehingga memiliki tipologi yang berbeda juga. Sehingga kami juga sepakat dengan pemerintah daerah bahwa penunjukan sasaran yang pertama bergantian gitu ya. Kemarin Lamongan Utara, sekarang Selatan, tahun depan jika ada lagi akan diberikan kepada desa berada di Lamongan Selatan. Sehingga harapannya setiap tipologi wilayah ini masing-masing mendapatkan kesempatan yang sama sebagai sasaran TMD. Kemudian di beberapa daerah di Lamongan Selatan ya, beberapa desa ini kami sepakat memilih Desa Kebalan Kulon ya. Yang pertama karena desa ini merupakan bagian dari sentra pertanian ya, Mbak, dekat dengan Bengawan Solo, sehingga nanti bisa menopang ketahanan pangan ini, produksi swasembada pangan, sehingga bisa memproduksi beras itu atau padi. Harapan kita bisa sampai IP-nya 3, sehingga salah satu sasarannya adalah TPT, Mbak ya, tanggul penahan tanah, sehingga bisa irigasi secara normal. Kemudian juga ada IRPOM, kemudian ada juga peningkatan kualitas jalan yang tentunya mendukung dalam
peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya dalam alur dari saat panen ya, sehingga panen padi itu bisa uh, dimasukkan ke bulog ataupun masyarakat yang lainnya, antar desa melalui jalan yang diperbaiki ini. Kemudian target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan TMMD kali ini apa kemudian? Targetnya, kembali lagi sebelum target Mbak ya, bahwa TMMD ini adalah suatu operasi Mbak, operasi militer cyber perang ya. Siap. Kita memiliki sekarang ada 16 OMSP ya, salah satunya kita TNI membantu tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sehingga dengan adanya TMMD kita bisa tadi mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah. Sehingga hal ini sesuai dengan tema TMD tahun ini ya 2025. Dengan semangat TMMD kita mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah. Artinya nih ada dua sasaran ya, pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Ini memiliki suatu korelasi ya, ada keterkaitan. Apabila pembangunan sudah merata nih di wilayah desa sebagai desa-desa, tentunya masyarakat perekonomian akan semakin berdampak pada masyarakat, perputaran ekonomi. Tentunya dampaknya apa? Masyarakat sejahtera, Mbak. Ketika masyarakat sejahtera, artinya semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Tentunya akan bisa meminimalisir ya, mengurangi tindakan-tindakan kriminalitas, pencurian, perampokan, dan sebagainya tentu akan berkurang karena masyarakat sudah sejahtera. Artinya akan mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keamanan ketertiban masyarakat tercapai, itu akan menopang ketahanan nasional di wilayah. Inilah menjadi target kita ya, sasaran kita, bahwa TMD merupakan operasi bagi TNI, sehingga dinamakan Satgas ya, Satuan Tugas TMD saat ini ke 124. Tentunya dengan adanya Satgas ini, Mbak, tentunya dibatasi oleh waktu. Jadi waktu pelaksanaan operasi yang kita laksanakan adalah 1 bulan. Yang dibuka 6 Mei kemarin sampai 4 Juni 2025 harus tutup. Artinya semua sasaran harus bisa selesai tepat pada waktunya, ditutup oleh hirupnya nanti pada tanggal 4 Juni 2025. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Komandan. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan TMMD dan bagaimana cara mengatasinya, Komandan? Baik, adapun tantangan kita Mbak ya di sasaran TMB di desa Kebalan Kulon ini, kondisi saat ini cuaca masih ekstrim nih Mbak. Bahkan setiap hari berturut-turut nih hujan. Kemudian ya sehingga itu berdampak kepada anggota Satgas dalam melaksanakan tugas. Karena sasaran yang dilaksanakan dalam TMB ini ada dua Mbak, sasaran fisik maupun non fisik ya. Sasaran fisik itu ada 4 sasaran yang kita saat ini kerjakan. Yang pertama, peningkatan kualitas jalan, Mbak. Kita laksanakan rabat beton sejauh 827 meter, Mbak. Dengan kelebaran jalannya 4 meter, kemudian ketebalannya 0,2 meter. Tentunya ini sangat terpengaruhi oleh cuaca ya. Kemudian sasaran tambahan lainnya secara fisik ada TPT tadi ya, tanggul penahan tanah, kemudian ada rutilahu Mbak beserta MCK-nya di dalamnya sejumlah 10 unit. Sehingga masyarakat yang tidak mampu tadi ya dengan kondisi rumah yang belum layak ya, kita laksanakan rehab dengan program rutilahu. Ini sebetulnya bukan rehab ya Mbak, ini dibongkar total ya. Kita kerjasama dengan KKDes juga, sehingga nantinya hasil dari rehab urtilahu ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu, sehingga bisa hidup layak, bisa sehat ya kan, sehingga nantinya bisa mendukung nih program-program pemerintah. Kemudian ada juga IRPOM nih Mbak, irigasi perpompaan. Tentunya ini IRPOM maupun TPT ini untuk mendukung program ketahanan pangan, swasembada pangan ya. Lalu irigasi yang baik, kemudian sumber air, sehingga akan mampu menopang
lahan pertanian sehingga bisa mempercepat luas tambah tanam ya. Kemudian yang keempat, sasaran fisiknya ada peningkatan kualitas fasilitas olahraga. Di sana ada lapangan bola ya yang kondisi saat ini masih tidak ideal ya, tidak standar. Kemudian dilaksanakan peningkatan dengan penambahan lebar sehingga kondisi saat ini sudah 100% Mbak, sehingga memiliki dimensi 85 dikali 49 ya, panjang 85, lebar 49. Sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh warga ya, khususnya para pemuda Karang Taruna untuk melaksanakan olahraga. Dan kita sudah dengan desa juga, Pak Kades, kita akan menyelenggarakan nih Mbak, turnamen sepak bola antar ya. RT. Nah, di sana desa Kebaran Kulon ada 10 RT ya. Nanti akan dibagi menjadi 5 tim. Tentunya untuk meramaikan TMMD kita buat piala bergilir nih Mbak, dan Satgas TMMD ke-124 yang diikuti oleh 5 tim dengan sistem liga Mbak. Jadi semuanya ketemu. Dan istimewanya masing-masing tim ini dilatih oleh 5 satuan nih Mbak. 5 satuan yang menjadi anggota Satgas TMMD. Sebenarnya kami sampaikan bahwa personil yang terlibat dalam Satgas TMMD dari TNI, kemudian kepolisian, kemudian dari Pemda juga, instansi OPD, kita rangkul seluruhnya, termasuk dari mahasiswa juga Mbak, ikut terlibat melalui program KKN mereka. Nah, dari TNI yang terlibat ini, semua matra Mbak, dari darat, laut, udara. Dari darat ada Yon Harnut 8, kemudian Yosipur 5, kemudian Brigip 16. Kemudian dari Angkatan Laut, dari Pasmar 3 Mbak. Kemudian Angkatan Udara dari Lanut Iswaidi. Jadi 3 matra semuanya ada ya. 3 matra semua menjadi satu TNI ya. Sesuai dengan nama Satgas kita, TNI Manunggal Membangun Desa. Kemudian sasaran non fisik juga Mbak ya, itu ada 22 kegiatan yang kita kerjakan, baik penyuluhan, pengecekan kesehatan, baik dari dinas kesehatan, dari kepolisian juga Mbak, SIM, kemudian STNK itu, kemudian dari dinas pertanian, Kesbang, Damkar, seluruh OPD berkolaborasi nih, bergabung. Kemudian juga dari kita libatkan ya mahasiswa KKN juga untuk praktek di sana, sehingga berkolaborasi dengan instansi atau OPD untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Sehingga akan semakin dampaknya menjadi masif besar. Semua masyarakat tersentuh. Termasuk juga dari tim kesehatan kita, juga tidak hanya menunggu di posko Mbak, tapi aktif setiap hari berkunjung ke rumah-rumah ya, bisa istilahnya kesehatan keliling dia mengecek kesehatan keliling langsung door to door Mbak. Sehingga harapan kita masyarakat yang tidak mengetahui informasi ini bisa langsung bertatap muka atau berkomunikasi, langsung mengecek kesehatan sehingga bisa segera ditindaklanjuti pada saat itu. Kemudian kembali yang ke permasalahan tadi Mbak ya, hambatan dan tantangan tadi. Yang pertama tadi masalah cuaca ya, yang kedua ini memang kondisi tantangan kita juga bahwa masyarakat desa mungkin tidak maksimal. Karena sebagian besar di desa Kebaran Kulon adalah petani dan buruh, dan hampir sebagian juga merupakan perantauan Mbak, ke saat ini tidak berada di lokasi ya. Tentunya waktu para warga ini, baik petani atau buruh, tentunya tersita di lahannya mereka. Ini menjadi salah satu tantangan kita juga. Yang berikutnya masih banyak nih sebagai masyarakat yang kurang familiar ya dengan program TMD ini. Dari 3 tantangan ini kita sudah melakukan berbagai upaya juga untuk mengatasinya, sehingga harapan kita program TMD ini 1 bulan bisa kita selesaikan. Adapun solusi ya upaya kita lakukan dengan cuaca hujan ini yang masih sering rutin terjadi, kita laksanakan pra-TMD Mbak. Jadi pra-TMD kita sudah mulai tanggal 21 April selama 2 minggu. Jadi sasaran peningkatan kualitas jalan tadi, rabat beton, kemudian ada 4 rumah rutilahu yang menjadi sasaran, kita laksanakan pra-TMD. Karena kondisinya sangat parah ya rusaknya, sehingga
perlu kita masukkan dalam pra TMD sehingga ketika TMD dibuka 1 bulan rumah tersebut bisa kita tuntaskan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian terkait belum maksimalnya masyarakat yang mendukung ya selama 1 minggu ini kita sudah berkoordinasi dengan kepala desa, tokoh agama, masyarakat, termasuk tokoh pemuda juga agar diatur bergiliran, Mbak. Di setiap RT nanti melaksanakan setiap hari bergantian sehingga kegiatan masyarakat dalam pertanian ya sebagai petani atau buruh tidak tetap dilakukan oleh mereka sehingga pada saat mereka dilibatkan dalam membantu program TMD ini mereka hadir ya kan 1 hari sehingga besoknya mereka masih bisa melanjutkan kegiatan pertanian. Kemudian dengan kendala masih banyak ya masyarakat belum tahu tentang program ini, kita melaksanakan sosialisasi, Mbak, ke masyarakat ya sampai door to door tadi, sehingga masyarakat sampai di rumah tahu bahwa di desa mereka dilaksanakan program TMD, sehingga mereka bisa langsung merasakan dampaknya. Termasuk juga kegiatan turnamen ini bola, salah satu kita memberikan sosialisasi ya, sehingga para pemuda kita ini, anak-anak Karang Taruna ini bisa langsung berinteraksi dengan anggota Satgas kita. Kemudian yang selanjutnya anggota Satgas kita yang berjumlah 150 ya, dari TNI 110, mereka semua tidurnya di rumah warga. Kita sudah koordinasi ada 22 rumah Mbak yang ditempati oleh anggota Satgas kita. Sehingga dengan harapan anggota Satgas tidurnya di rumah masyarakat sehingga terjadi komunikasi, Mbak. Terjadi interaksi sehingga warga tahu ada kegiatan sosialisasi. Kemudian juga anggota Satgas kita makannya, Mbak, makan juga bergabung dengan masyarakat. Artinya dimasak oleh masyarakat sehingga anggota kita bisa merasakan nih kehidupan desa itu seperti apa. Kemudian ketika makan pun makannya bersama-sama dengan pemilik rumah. Sehingga akan terjalin tadi kebersamaan tadi. Ini adalah salah satu upaya untuk kita mempererat nih Mbak, kemanunggalan TNI dan rakyat. Karena salah satu tujuan dari TMD inilah meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Bahwa TNI sejatinya adalah bagian dari rakyat. Rakyat adalah ibu kandung dari TNI, Mbak. Ya. Baik, betul sekali. Baik, terima kasih Komandan sudah banyak panjang lebar ya tadi ceritanya ya. Kemudian mau tanya lagi nih Komandan. Bagaimana cara masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan TMMD ini? Yang saya sampaikan tadi, kita sudah mengatur tadi, Mbak. Kolaborasi dengan pemerintah desa juga, dia tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi sebelum kita melaksanakan TMD, kita laksanakan tadi pra ya kan, TMD. Juga kita sering berdiskusi, berkomunikasi. Sehingga tadi masyarakat bisa langsung terlibat dalam program ini. Sehingga mereka juga pekerjaan mereka, kemudian keseharian mereka tidak terganggu, sehingga diatur jadwalnya. Sehingga mereka masih bisa beraktivitas ya sehari-hari. Karena memang sebagian besar masyarakat desa Keberang Kulon itu adalah petani. Sehingga itulah salah satu pekerja utama mereka yang menghidupi keluarga mereka ya. Sehingga jangan sampai itu terganggu, kita bagi dengan baik. Kemudian dengan adanya TMD ini outputnya ya sasarannya Mbak ya. Mengapa kita perlu melibatkan masyarakat? Karena sejatinya TMD ini tujuan tadi kemanunggalan TNI rakyat. Yang paling penting adalah kita bisa memelihara nih Mbak, memupuk semangat kebersamaan dan gotong royong. Inilah warisan leluhur kita nih yang harus kita lestarikan. Harus kita sadari bersama nih Mbak bahwa semangat gotong royong yang termasuk di desa pun mulai luntur nih Mbak. Karena mungkin sibuk dengan aktivitas kesibukan masing-masing, sehingga ketika ada kegiatan di desa, mereka sedikit partisipasinya. Dan juga hasil dari TMD ini langsung dirasakan masyarakat langsung, Mbak. Jadi kan ketika kita membangun dengan secara fisik, non fisik, tidak mungkin diambil oleh TNI lagi kan? Ya, betul. Nah, artinya fisik yang dibangun ya berupa peningkatan kualitas jalan tadi, TPT, IRPOM, lapangan, termasuk sasaran non fisik, semuanya akan dinikmati oleh masyarakat.
Sehingga kita mengajak mereka untuk ikut itu ya, berpartisipasi agar muncul ya, rasa memiliki, Mbak. Ketika kita berbuat ya kan dengan upaya sendiri nih, dengan masyarakat hadir, rasa memiliki akan lebih besar, Mbak. Memang kita sadari, kita pun jika bekerja sendiri bisa, Mbak. TNI jika kerjakan sendiri akan selesai juga. Tapi bukan itu sasarannya. Betul. Bukan sekedar membangun saja secara fisik. Tapi kita ingin membangun masyarakat memiliki. Sehingga nantinya ketika sasaran selesai, Mbak, jalan selesai. Bukan sekedar fisiknya aja, tapi yang lebih penting adalah perawatannya, Mbak. Yang sampai sudah dibuat bagus ya kan, tapi masyarakat tidak mau memelihara. Ya. Sehingga terlantar, sehingga tidak bermanfaat nantinya. Kemudian apakah ada program TMMD lanjutan atau kegiatan lain yang direncanakan setelah TMMD ini selesai kemudian? Tentunya TMD ini kan dibatasi waktu, Mbak ya, Siap, betul, Satgas. bulan ya. Merupakan suatu operasi yang saya katakan tadi, dibatasi oleh waktu 6 Mei sampai dengan 4 Juni ya, 2025. Nah, apabila dalam pelaksanaan 1 bulan, tapi kami yakin ya, dan percaya nih, anggota kami Satgas akan mampu menyelesaikan sasaran fisik maupun non fisik tepat pada waktunya. Tentunya pasca kegiatan TMD ini masih berlanjut, Mbak. Jadi secara fisik sudah tuntas ya, selesai. Ya. Tentunya keberlanjutan tadi bahwa masyarakat termasuk pemerintah desa harus bisa memelihara, Mbak. Memelihara dan merawat hasil dari TMD ini. Tentunya dengan dirawat, kemudian masyarakat bisa digunakan ya kan. Tentunya dampaknya sangat luar biasa. Tadi dengan peningkatan kualitas jalan, dengan sistemnya rabat beton nih, Mbak, bukan aspal. Dengan rabat beton diharapkan bisa jangka panjang nih, 5 sampai 10 tahun. Artinya ketika jalan itu baik ya kan, tentunya akses akan semakin mudah. Masyarakat yang panen akan mudah nih mendistribusikan, memasarkan hasil panennya. Tentunya dengan cepat aksesnya, tentu dampak pada perputaran ekonomi yang semakin meningkat. Nah, itu yang kita harapkan bahwa pasca TMD selesai, masyarakat masih terus, Mbak. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan tadi semangat kebersamaan ya, gotong royong, rasa memilikinya. Sehingga apabila ada yang rusak, ya, masyarakat langsung tergerak hatinya untuk segera memperbaiki, memelihara yang sudah ada, sehingga tadi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terlebih nih, Mbak, jalan yang kita perbaiki ya, dengan kualitas ini, bukan hanya dirasakan oleh desa Kebaran Kulon. Itu menghubungkan 3 desa, Mbak. Desa Besur, Kebaran Kulon, dan Kudikan. Artinya bukan hanya masyarakat Kebaran Kulon yang merasakan dampaknya, tapi masyarakat sekitar pun merasakan dampaknya karena melalui jalan itu. Sehingga perputaran perekonomian bukan hanya desa, tapi bahkan desa tetangga ikut merasakannya. Oke, baik Komandan. Kemudian mau tanya lagi nih ya Komandan. Bagaimana cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan TMMD dilakukan? Monitoring dan WhatsApp ini ya, pengawasan evaluasi tentunya kita melaksanakan, ada piket juga, Mbak, ya, ada pawas yang kita bentuk. Selain Danki Satgas itu, kita juga ada pawas dari Kodim untuk monitoring setiap kegiatan dilakukan. Selain internal kita juga, dari pimpinan kita juga, dari Kodam juga, kemarin Bapak Kasdam berkenan itu langsung meninjau langsung ke lokasi. Kemudian dari TNI juga, Mbak. Jadi setiap nanti 2 minggu atau 3 minggu, kita pun nanti akan menerima ya, tim WhatsApp nih, dipimpin oleh langsung Waspers Panglima TNI, akan meninjau langsung, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan kita kerjakan. Sehingga tidak ada kegiatan yang tidak serius, Mbak. Kita apalagi prajurit ini laksanakan operasi, keberhasilan tugas adalah harga mati, Mbak. Betul sekali. Kita harus bisa menjaga kepercayaan pimpinan kita, kemudian melaksanakan operasi ini tepat pada waktunya. Ketika selama 1 bulan sampai 4 Juni nih, ada sasaran tidak selesai, berarti itu kegagalan bagi Satgas, Mbak. Itu suatu pukulan bagi prajurit ini, bahwa kita ini didesain agar selalu berhasil dalam tugas. Sehingga waktu yang ada, setiap minggu kita evaluasi, Mbak ya, secara internal, sampai sejauh mana pencapaian dari pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Sehingga kita evaluasi, sehingga harapan kita minggu ketiga sudah hampir selesai semua, minggu keempat tinggal penyempurnaannya.
Baik, untuk Sobat Bang Takir, demikianlah tadi ya, izin Komandan telah dijelaskan sedetail mungkin ya, perjalanan dari pertama kali pembukaan TMMD sampai nanti tanggal 4 4 Juni. 4 Juni ya Ya. penutupan. Baik, terima kasih untuk Sobat Bang Takir yang telah mengikuti acara Bang Takir Podcast kali ini dan baik, terima kasih Terima Komandan, kasih, Mbak. izin sudah berkenan hadir menyempatkan waktu ya, Oke. harusnya tadi sudah meninjau ya. Ya, nanti kita langsung ke lapangan lagi, Mbak, Oh, untuk meninjau. siap. Oke. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir. akhir. Baik, terima kasih.